dan harus tangan besi. Ya, Kalau Prabowo itu benar presiden rakyat, ke depan itu menurut saya langkah pertamanya adalah meminta Jaksa Agung menembak 10 orang, tembak mati. 10 orang tuh yang terlibat dalam skandal-skandal korupsi tambang apa yang ratusan triliun ini. Pasti bisa ditembak mati mereka nih. Karena apa? Karena mereka pasti melakukan kekacauan dalam korupsi ini. Yang kedua, dia harus bagaimana ikut menseleksi KPK itu untuk sama kuatnya. Jadi saling sinergi. Kalau itu nggak terjadi, menurut saya efek kejut nggak ada. Ini butuh efek kejut sekarang nih. Kalau nggak, wah bahaya. Atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Esa menghukum orang. Sekarang kan banyak di penjara. Terima suap. Sekretaris Mahkamah Agung 2 kali, Nur Hadi ketangkap. Sekarang Hasbi ketangkap lagi. Nah, maksud saya kan ini kan perlu perubahan total. Betul. Apakah Prabowo ini yang saya bilang sang Raja Wali, ya berani nggak dengan tangan besi, ya matiin tuh semua. Kalau berani, maka dia akan mempunyai satu kelompok ya yang ikut dia itu orang-orang yang memang patriot. Iya, betul. Kalau nggak patriot, yang cuma mau cuan-cuan lobby kiri, lobby kanan ya di sekitar negara kita selama 10 tahun ini. Itu harus kesingkir semua. Nah, kita tunggu aja Mas. Tapi untuk Prabowo-nya saya yakin dia punya niat. Nama itunya dia beda sama Jokowi. Saya yakin itu. Kita doain Bang ya. Insya Allah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan banyak hal sebenarnya tentang isu-isu terkini ya. Ini ada banyak, saking banyaknya kita bingung ya. Ada pembicaraan terkait dengan Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Wah, menarik sekali. Tadi kita perbincangkan. Ada bicara soal IKN, karena ada beberapa pejabat lah yang mengatakan 2 bulan lagi IKN akan jadi kayak Jakarta. Tapi akan lebih menarik kalau kita berbincang dengan narasumber kita kali ini. Lama enggak ketemu, ngobrol dengan Bang Syahganda Nainggolan. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Mas Nopal gimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat dan semangat Bang. Tapi melihat cerita-cerita yang rame ini kok jadi bingung Bang. Saya ingin bicara ke Bang Syahganda dulu terkait dengan Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat nih Bang. Sekarang lagi banyak demo, lagi banyak yang persoalkan karena hitung-hitungan Tapera ini Bang, ini seperti tidak seperti judulnya. Judulnya untuk mendapatkan perumahan, tapi katanya iurannya itu nggak membuat dia akan dapat perumahan. Artinya itu bukan solusi gitu. Sementara menjadi kewajiban yang membebani bulanan. Kalau Bang Syahganda melihat terkait dengan Tapera ini sebetulnya bagaimana sih rencananya ini, idealnya lah, dan kira-kira akan seperti apa nih Bang Syahganda? Ya jelas teman-teman dari Serikat Buruh ya, di mana saya bagian dari salah satu ya, organisasi Serikat Buruh itu semuanya menolak Tapera ini. Karena apa? Karena tidak ada jaminan bahwa tabungan ini akan dikumpulkan dan kemudian menjadi rumah bagi mereka di kemudian hari, katakanlah 30 tahun, 20 tahun ke depan ya, mereka mendapat jaminan pembiayaan ya dan lain-lain. Karena apa? Karena saat ini kan kita lihat dari penguasaan lahan-lahan di daerah kawasan perindustrian, itu kan dikuasain semua oleh pengembang-pengembang. Iya betul. Ya, misalkan di Kerawang ya, yang dulu tanah-tanah itu mungkin dibeli oleh buruh dengan harga satuannya itu cuma 50 sampai 100 ribu per meter persegi. Sekarang dengan diambil Mekarta itu sudah 30 juta ya per meter persegi. Kemudian kita lihat misalkan di sepanjang pantai utara ke arah Maok dan lain-lain. Kan ini ada satu pengembang yang ngambil semua itu, diberikan kekuasaan dengan ganas dan saya udah bilang teman saya orang Banten, lo tahu nggak zaman Belanda VOC itu dia tidak nguasain pantai, dia cuma nguasain pelabuhan, port, ya kan, tidak pernah. Dan orang Banten marah, kemudian orang Banten mengusir penjajah Belanda itu. Nah, ini sekarang ada satu pengembang akan ngambil semua ratusan 100 ribu hektar lebih nanti lahan-lahan di pinggir pantai itu ya dikosongkan mereka. Ini maksudnya Abang yang PSN bukan nih? Iya, bisa mirip-mirip orangnya sama, kira-kira gitu. Gitu, kan? Iya. Nah, maksud saya gini,
ketika negara tidak berfungsi mengontrol ya peruntukan tanah untuk rakyat miskin kota, karena kita bicara misalkan Tapera ini kan ke arah perumahan buruh nantinya, perumahan karyawan dan lain-lain. Itu maka kita sebenarnya bicara bullshit, bicara omong kosong. Karena komponen daripada pembuatan rumah untuk orang miskin itu intinya tanah. Betul. Dan bahkan kalau dia bisa menjangkau tanah, maka itu ada dalam prinsip perumahan. Itu ada disebut long life investment. Zaman bapak kita susah dulu, bapak saya misalnya guru. Dia itu sampai meninggal, rumah saya itu belum jadi utuh. Waktu saya kecil rumah saya itu ada yang belum di plester, ada yang tanahnya itu belum di plester, dikasih ubin apa segala. Tapi kita hidup terus karena bapak saya terus pelan-pelan 30 tahun membangun rumah itu. Jadi buat kaum buruh itu, kaum miskin kota dan lain-lain, yang paling penting buat dia adalah ada nggak keyakinan pemerintah ini memberikan tanah murah. Nah, Tapera ini nggak ada hubungan dengan itu. Tidak punya konsep itu juga. Ini cuma memungut. Dan yang paling takutnya kita di zaman Jokowi ini, semua uang yang dipungut kita nggak tahu kemana larinya. Yang kalau istilah misbakun itu dari Komisi 11 kalau nggak salah, atau udah dipindah dia, DPR RI, dia bilang ini kan utang negara ini 20.000 triliun sekarang. 8.000-nya itu 8.000 yang tercatat resmi di luar BUMN. Termasuk BUMN, di luar BUMN ya. Kemudian di luar BUMN sendiri, misbakun tuh ada dana-dana yang seperti nanti model Tapera ini. Dana pensiun gitu. Nah, itu dana pensiun dan dana lain-lain. perumahan. Nah, kalau misalkan buruh udah miskin, diambil lagi 2,5%, ya itu kan kasihan. 3%, Bang? Ya, 3%, 0,25-nya kan pengusaha. Betul. Jadi 2,5% lagi diambil oleh pemerintah. Sementara BPJS, kemudian PPN apa segala kena. Ini kan buruh itu mau makan apa gitu. Inilah sedihnya sebenarnya. Untung saja kita melihat setelah Pak Muldoko bicara, dia mendukung dan menjamin tabungan itu tetap jalan, pasti jalan. Untung 3 hari 4 hari kemudian 2 menteri, Bu Sri Mulyani dan Pak itu Menteri PUPR itu Basuki menganulir. Jadi mudah-mudahan ini ada peristiwa ketenangan lah di masyarakat. Memang sangat nggak logis ya. Kalau kita lihat ketika ditabung saja. Kan kena inflasi itu, Bang. Jadi nilai uangnya bukan akan sama dengan setiap waktu, akan terus turun kan. Yang kedua harga tanah. Harga tanah semakin lama semakin mahal. Jadi nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung. Dan memang orang tentunya ketika dibuatkan program kan harusnya dipakai untuk memudahkan, membantu, bukan terus malah hanya disuruh nabung dan ternyata solusi dari nabung itu nggak tercapai, kan jadi repot juga ya, Bang ya. Ya pokoknya gini lah, kita ini udah tahu bahwa backlog kita di sektor perumahan ini kan tinggi sekali ya, 10 sampai 15 juta itu. Itu hanya bisa ya kalau fokus memang kembali ke era lama, era Orde Baru misalkan itu. Itu memang yang dikasih kekuasaan itu namanya Menteri Perumahan Rakyat. Jadi kalau dulu Perumnas dan Menteri Perumahan Rakyat itu memang berkuasa. Jadi zaman dulu kan kalau nggak tahu, saya kan lebih tua dari Mas Novel ya. Di zaman saya itu orang punya Perumnas itu udah merasa dia udah hidup bagus gitu loh, udah jadi middle class. Karena rumah-rumah Perumnas dulu itu masih tidak di pinggir-pinggir banget, itu masih di tengah kota ya di ini. Jadi kalau negara dikasih kekuasaan untuk mengelola tanah-tanah, ya termasuk mengelola tanah reklamasi, itu negara ini kuat dan rakyat tuh pasti bisa mengakses tanah murah. Jadi isu untuk kesejahteraan rakyat dalam konteks perumahan itu intinya sebenarnya bukan fisiknya. Fisik itu harga semen, harga ini, harga dimanapun itu hampir sama. Tapi harga tanah ini bisa beda kalau dikuasain oleh pengembang-pengembang tertentu, ya, yang harga itu misalkan Mekarta dulu cuman beli berapa puluh ribu atau 100.000 jadi naik, kemudian naiknya jauh banget, tanah reklamasi misalkan per meter perseginya reklamasi itu investasinya cuman katakanlah 1 juta, 1,5 juta. Setelah jadi rata-rata per meternya kan udah 30 juta. Siapa yang bisa menjangkau? Gitu. Nah, kalau dikaitkan gini, Bang, kan tentunya kan harusnya peran pemerintah untuk membuat tanah-tanah yang terjangkau buat masyarakat, terutama di level pegawai dan buruh dan lain-lain. Tapi kalau dilihat contohnya, Bang, dengan PSN nih, PSN yang di BSD dan di PIK.
Ini kira-kira gimana tuh Bang? Saya belum terlalu detail sih memang melihat terkait dengan program PSN yang ada di PIK dan BSD. Kalau dikaitkan dengan mesti idealnya lah peran dari pemerintah untuk membantu program perumahan-perumahan itu, PSN ini seperti apa tuh Bang? Lah saya kemarin baru dari Mandalika kan, dan saya ikut demo dengan rakyat di Mandalika itu pas mereka buat AGRA, AGRA itu Asosiasi Gerakan Reformasi Agraria, di Ranting Mandalika. Itu banyak sekali korban-korban yang belum dibayar tanahnya. Belum dibayar? Ya. Waktu itu ya pembangunannya itu. Dan saya melihat kemarin seperti kota mati. Kecuali di Pantai Kutenya, Pantai Kute Lombok Mandalika itu ada sedikit kehidupan, yang lainnya mati. Dia hanya hidup kalau ada motor GP. Sementara uang yang dibelanjakan itu kalau nggak salah itu sampai triliunan loh itu untuk bayar motor GP kalau ada harus dipakai terus. Kalau dia nggak dipakai itu rakyatnya udah korban sekarang. Jadi tetap pembangunan dengan gaya-gaya PSN ini. Ya ini kalau insya Allah Pak Nopel jadi ketua KPK lagi nanti, ya kan doa saya boleh dong, ya kan. Insya Allah, sekarang belum cukup umur Bang. Belum cukup umur ya, iya. Kan legendarisnya KPK itu kan Bang Nopel nih, ya kan. Jadi saya berharap kalau itu terjadi, ini diperiksa semua. PSN ini kan menurut saya semua skandal, semua skandal menurut saya. PSN ini cuma gaya-gaya permainan-permainan yang memanipulasi undang-undang untuk mensejahterakan orang lain. Jadi kalau undang-undang korupsi itu kan bukan hanya karena dia korupsi sendiri, tapi kalau dia mensejahterakan orang lain, itu juga bisa dinilai korupsi. Contoh tadi misalkan, kita bicara 2 PSN di Jakarta ini dan sampai ke Tangerang. PSN itu kan didesain untuk sebuah rancangan pembangunan ke depan, diberikan kebijakan, bukan yang udah selesai. Seperti PIK sama BSD misalkan dikasih PSN tuh relevansinya apa? Apalagi BSD yang dia sudah kota yang selesai, dia pun bukan kota yang baru, dia kota selesai, untuk apa dikasih? Seperti itu misalkan. Nah ini memang harus dilihat oleh rejim ke depan ya. Kalau Pak Prabowo-nya ini memang ada perubahan ya pada isu-isu korupsi, ya dia tolong itu semua PSN ini salah satu yang dikaji ulang. Dia minta Jaksa Agung ya bekerja sama dengan KPK untuk mendalamin itu gitu. Khawatirannya kan kalau PSN ternyata ada penyertaan modal negara, contohnya bikin jalannya gitu kan. Ya pasti dengan PSN itu kan maksudnya memang negara masuk, uang negara kan di Mandalika uang negara masuk untuk membayar kalau dulu mereka jelek-jelekin Anies karena Anies membayar mahal untuk Formula E. Ini cek aja berapa, ini lebih mahal lagi. Jauh lebih mahal lagi untuk MotoGP ini gitu loh. Memang harapannya kan kebijakan negara mestinya bisa untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Atau mungkin gara-gara itu maka dibikin ini Bang ya. Tambang bisa diberikan kepada ormas barangkali Bang. Itu kan bisa untuk masyarakat tuh Bang. Ya ada. Jadi sebelum masuk ke tambang ormas ini kita lihat pledoinya Soekarno tahun 1930 di depan hakim-hakim Belanda itu waktu dia ditahan. Dia bilang, wahai tuan-tuan hakim, jangan kau tipu bangsa kami. Ya, kau tidak usah bangga dengan negara kamu itu bangsa memberikan infrastruktur, memberikan irigasi air, memberikan dam-dam, memberikan apa segala. Karena itu maksud kamu memberikan itu adalah untuk kamu semakin gampang merampok harta kami. Masuk akal. Itu Soekarno yang ngomong, Pak Manopel, ya kan, founding fathers kita. Artinya orang memberikan kebijakan infrastruktur, jangan dipikir itu langsung baik, enggak. Tergantung di balik infrastruktur itu dia mau apa. Pertama. Seluruh perputaran uang gelap ini, uang gelap ini bisa uang narkoba, uang judi, uang apa itu semua diputar di infrastruktur. Itu bukan fenomena Indonesia, itu fenomena dunia yang ditemukan oleh staf khusus Bank Dunia. Nanti saya ingat namanya. Itu ada fenomena itu. Jadi uang apa? Itu bisa menjadi model baru untuk pencucian uang ya Bang ya? Di seluruh dunia, bahkan dalam temuan yang paling dahsyat, HSBC, HSBC di Amerika dan di Kolombia, itu ketahuan melakukan pemutaran uang dari mafia-mafia narkoba Kolombia. Itu sejarahnya beberapa tahun lalu boleh dicek. Jadi ini kan zaman ada Google kan, HSBC skandal narkotik apa saja, uang-uang kartel. Itu diputar oleh HSBC, ya itu di luar negeri ya. Maksudnya ini
biasa. Yang bisa mutar uang-uang itu infrastruktur. Iya kan? Jadi kalau orang makin banyak bilang kerja infrastruktur dan kemudian menurut Deputi Pencegahan KPK, Pak Pahlan Nainggolan itu 35-50% menguap, maka itu diperiksa dong. Ini kan berarti kan modus-modus. Kita melihat semua infrastruktur kita kan hancur-hancuran korupsinya seperti kemarin dikasih nama Sultan Pangeran MBZ dikorupsi 535 triliun miliar dan lain-lain. Betulnya nggak sesuai standar lagi Bang ya, resikonya kan bahaya tuh ya. Akhirnya nggak tahu 5 tahun lagi saya nggak berani lewat ke Bandung lewat jalan atas itu. Saya mungkin lewat jalan bawah untuk selamat kan. Atas kan bisa rubuh tiba-tiba. Yang kedua Mas Bambang tadi Mas Novel bilang soal tambang. Ini kan modus-modus menurut saya yang menyogok. Tidak ada modus. Betul juga ya. Tidak ada modus sebuah pemerintah memberikan konsesi tambang kepada ormas. Nggak ada. Karena apa? Karena itu kan semua itu kan kalau kita bicara governance, good governance, itu kan harus dianalisa kemampuan daripada ormas-ormas. Betul. Iya kan, karena ini kan harta negara kan kita selama ini pengen menjaga. Buat saya kalau memang negara ini memang pengen menyantuni, ya tinggal dikasih aja. Ormas NU karena masanya betul real bener, keanggotaannya bener, ada kartu anggotanya, jumlahnya sekian, pesantren sekian, maka mereka dikasih saham 2% atau 3% di Pelindo misalnya gitu. Berarti tiap bulan masuk kan dia kan, tiap tahun dividen, ya kan? Ormas Muhammadiyah kasih saham 1%, 2% di Freeport. Misalnya kayak gitu. Maksudnya kalau nanti nggak jadi korupsi baru tuh Bang. Bukan, maksudnya kalau negara memberikan bantuan, ngapain dia suruh orang ini ngelola yang dia tidak profesional? Betul. Itu maksud saya. Kalau mau ngasih uang di APBN tadi atau dikasih di punya negara kan, di Pelindo atau Freeport atau apa. Jadi saham negara aja dikasih. Itu juga semua kan harus ada due diligence. Betul. Nggak boleh sembarangan kayak seperti sekarang. Tiba-tiba ngasih itu. Maksudnya apa? Kalau menurut saya itu nyogok aja. Silakan. Kan itu kan kalau nanti jadi temuan di pemerintahan baru, kan ormas-ormas yang terima tuh malu dong. Betul. Dan memang kan begini Bang, kalau bicara pertambangan, resiko yang terbesar kan masalah lingkungan biasanya. Dan masalah lingkungan itu biasanya cost terbesar, cost yang cukup besar, yang banyak kemudian pengusaha-pengusaha tambang, terutama pengusaha hitam, pengusaha yang suka main ilegal dia suka menghindari itu. Dampaknya akhirnya kerusakan lingkungan. Ketika kerusakan lingkungan kembali yang merasakan akibatnya masyarakat. Kalau ini kemudian diberikan ke ormas, khawatirnya kemudian ke depan ormas akan sulit untuk membela atau membantu kepentingan masyarakat, tentunya yang di situ adalah anggota organisasinya dalam rangka untuk memperjuangkan masalah lingkungan contohnya. Karena apa? Karena dia telah melakukan hal yang seperti ini. Saya khawatir itu Bang, itu bisa menjadi beban yang ke depan justru malah membuat ormas tidak bisa melakukan fungsinya yang tentunya bisa berkontribusi untuk menjaga kepentingan lingkungan, kepentingan kebersamaan masyarakat dan banyak hal lain lagi. Itu yang repot itu Bang. Makanya kan ini kan modus-modus yang menurut saya adalah seperti kita tuh mensucikan permainan kotor. Iya kan, memberikan rinso, ya kan supaya bersih. Atau mungkin begini Bang, biar nggak terlalu ribut, diajak semuanya jadi selesai. Makanya jadi kan itu kan menurut saya kan bentuk penyuapan yang saya sebut tadi kan. Betul. Supaya apa? Supaya orang kena semua. Ya kan, jangan-jangan ini kan kita lihat sudah 2 Dirjen Minerba yang dipenjara. Iya kan? Satu Ridwan Jamaluddin, satu lagi yang setelah atau sebelum Ridwan Jamaluddin. 2 Dirjen Minerba yang dipenjara. Artinya skandal di urusan tambang ini, ya kan? Ini sudah terjadi kan 10 tahun paling sedikit nih, 10 tahun. Dan itu kan berarti kan ada hal yang harus dibenahi dulu. Jadi jangan kita tiba-tiba menutupin dengan isu memberikan kepada ormas-ormas, dan ormas-ormas itu jangan petentang-petenteng bilang
berterima kasih, jangan dong. Ya kan? ya. Dan kita mengapresiasi seperti Muhammadiyah, PMKRI dan GKI, Gereja Katolik ya, GKI ya, kemudian Pemuda ICMI ya, dan lain-lain yang memang menolak karena dia tahu bahwa ini jebakan Batman gitu loh. Ini menurut saya gitu. Ya memang repot sih Bang ya kalau kemudian ada saja orang, apalagi anak muda ini, yang kemudian beranggapan atau kemudian berstatement di forum publik yang mengatakan bahwa udahlah korupsi nggak apa-apa asal semuanya senang. Waduh, saya mendengar itu Bang. Ada ya? Ada di podcast yang lagi viral sekarang ini Bang. Ini kan apa ya, mindset yang buruk sekali ini. Buruk sekali. Kenapa? Kalau dia punya kepedulian kepada kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat atau kepentingan negara, maka dia tidak akan mau permisif sedikit pun dengan perilaku korupsi. Karena kalau korupsi itu pasti yang rugi masyarakat, yang rugi kita semua. Kalau kemudian dianggap semuanya senang, jelas yang senang adalah di orang-orang penguasa atau di orang-orang pembantu di sekitarnya. Ini kan mindset yang sangat buruk sekali. Tapi mungkin gini Mas, mungkin bisa aja tuh bahasa apatis ya. Jadi anak-anak muda ini sudah kehilangan kepercayaan pada elit gitu. Ya anak-anak muda ini menurut saya kan sekarang trennya itu kan tren cinta lingkungan. Yang betul. Mainstream ya, yang mainstream, betul. Yang intelektual ya. Middle class juga sedikit ya. Dia tuh cinta lingkungan. Kemudian dia itu solidaritinya tinggi. Itu ciri-ciri anak muda pasca Covid kemarin. Itu solidaritasnya tinggi sekali itu. Jadi cinta lingkungan sudah tinggi. Kemudian anti korupsi. Betul. Ini sangat nih. Ini mereka nih. Jadi kalau ada 1-2 tadi, mungkin dia apatis saja, nunjukkan apatis karena apa? Karena di zaman Jokowi ini undang-undang pun dikorupsi. Iya kan, itu kan buat mereka itu kan satu tamparan. Kenapa kok begitu kejamnya Jokowi, misalnya kayak gitu ya kan, bisa merubah konstitusi demi anak kau, merubah lagi kemarin undang-undang pilkada demi anak kau, misalnya kayak gitu. Kalau dia bilang cari orang lain dong, jangan saya. Itu kan ngeles menurut saya ya kan. Nah maksudnya gini. Ini era Jokowi era terburuk dalam sepanjang sejarah kita. Bukan menurut saya. Menurut indeks persepsi korupsi yang menurut saya cukup kredibel. Jadi ketika dia tahun lalu ngasih angka 34, ini saya nggak tahu tahun ini mungkin jauh di bawah itu. Saya belum ketemu angkanya tahun ini. Turun lagi. Kalau ini ke depan tidak ada peti mati untuk koruptor, ya itu maka Indonesia ini memang diambang kehancuran. Maka memang rejim baru ke depan, dia itu harus berani, ya menangkap semua orang-orang yang sekarang berperkara ribut di Jaksa Agung, yang sekarang gara-gara isu tambang timah ini, itu antara orang-orang yang aparat sesama aparat, itu skandal besar, tidak malu negara dipertontonkan seluruh dunia begitu. Ini kan kayak di Kolombia zaman dulu, Kolombia zaman sekarang udah baik loh. Kan Kolombia zaman dulu, kemudian zaman si kartel-kartel di inilah Meksiko, di Meksiko dan lain-lain. Ini kenapa di Indonesia zaman Jokowi ini justru sekarang? Skandal-skandal itu gila-gilaan, 300 triliun pemalsuan emas, 300 triliun selundupan, ini triliun semua. Triliun semua. Gila, ya. Zaman Soeharto kita ini ribut terus gara-gara dulu Soeharto 1,7 triliun, 1,3 triliun zaman Edi Tansil. Sekarang udah ratus-ratus triliun. Ini nggak bisa kalau nggak di-stop. Dan harus tangan besi. Kalau Prabowo itu benar presiden rakyat, ke depan itu menurut saya langkah pertamanya adalah meminta Jaksa Agung menembak 10 orang, tembak mati. 10 orang tuh yang terlibat dalam skandal-skandal korupsi tambang apa yang ratusan triliun ini. Pasti bisa ditembak mati mereka nih. Karena apa? Karena mereka pasti melakukan kekacauan dalam korupsi ini. Yang kedua, dia harus bagaimana ikut menseleksi KPK itu untuk sama kuatnya. Jadi saling sinergi. Kalau itu nggak terjadi, menurut saya efek kejut nggak ada. Ini butuh efek kejut sekarang ini. Kalau nggak, wah bahaya. Memang kalau kita lihat Bang, kan kita lihat beberapa pejabat yang sudah mulai berstatement bahwa kemungkinan akhir tahun ini defisitnya agak besar nih. Belum lagi awal tahun. Kalau awal tahun kan biasanya pendapatan belum masuk, belanja sudah dimulai. Itu juga problem lagi. Jadi memang kebijakan yang sungguh-sungguh untuk memaksa agar semuanya bisa bekerja dengan cara yang akuntabel, transparan, tidak korupsi dan menindak setiap perbuatan korupsi itu menjadi penting ya. Tapi hari ini kalau kita lihat praktek pemberantasan korupsi masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
bahkan dipakai untuk alat. Nah ini yang agak repot nih Bang. Makanya cerita yang sampaikan sama Bang Syahanda tadi soal contohnya yang kasus timah. Mestinya setiap adanya persoalan-persoalan begini, ini harus diusut tuntas. Gak ada dilakukan dengan cara yang diam-diam atau ini seolah-olah dianggap biasa. Harusnya semuanya diusut dengan tuntas. Dengan begitu itu menjadi pembelajaran. Jangan ada yang berbuat begitu lagi. Begitu juga dengan seleksi pimpinan KPK. Kita justru khawatir nih hari ini Bang. Seorang pimpinan KPK sekarang ini yang bermasalah, contohnya Nurul Gufron lah gitu. Kemudian disebut-sebut oleh banyak orang dia akan menjadi pimpinan KPK lagi walaupun proses seleksinya belum dimulai. Yang begini-begini kan kita khawatir nih, ini betul-betul memberantas korupsi apa tidak. Saya sepakat tadi Bang Syahanda katakan bahwa pemerintahan berikutnya ini Pak Prabowo mestinya betul-betul punya komitmen dan betul-betul bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Kalau enggak pasti beban fiskal, beban persoalan akan membuat pemerintah akan sulit sekali bekerja. Ya, jadi, kalau kita lihat di bukunya Pak Prabowo sendiri, Indonesia Paradoks itu, dia kan sudah menggambarkan bisa sampai 80% kebocoran itu. Iya kan? Dahsyat sekali Bang. Kalau Pak Pahala tadi yang di KPK bilang 50, ini bisa 80 kata Pak Prabowo. Artinya ini kan tergantung refleksi dia. Kalau dia misalkan bicara mau berangkatkan tentara kita perang di Palestina Israel, kan kita apresiasi dong. Berarti dia itu punya visi yang kuat kan, ideologis. Sekarang dalam negeri, saya nggak tahu ya. Ini misalkan kayak APBN yang tadi Mas singgung tadi, defisit 600 triliun dari 3.500. Timnya Prabowo yang dibentuk baru seminggu lalu untuk melihat catatan itu. Artinya rencana APBN ini anggarannya tidak disusun oleh Prabowo dan timnya. Disusun oleh siapa? Kan itu pertanyaannya. Kenapa tiba-tiba ada defisit 600 triliun? Untuk apa ke depan? Kita nggak tahu. Iya kan? Nah ini memang kalau menurut saya ini ada ketegangan yang harus cepat diselesaikan antara Prabowo dan Jokowi, rejim Jokowi yang ingin terus menguasai Prabowo ke depan. Kan ini kan salah satu bukti ini. Dua bukti lah sebenarnya untuk menunjukkan bahwa rejim Prabowo ini ingin terus dikuasai oleh Jokowi dan gengnya. Satu IKN, yang kedua APBN ini. APBN ini kan sudah diperlihatkan di publik bahwa ini tidak ada orangnya Prabowo yang terlibat. Karena timnya Prabowo yang kemarin disebut tim transisi sinkronisasi itu yang dipimpin oleh saudara Dasko itu kan baru seminggu lalu. Sementara nyusun APBN ini itu kan pasti sudah lama. Ya kan sampai keluar begitu detail 2,5 sampai 2,8, 2,3 sampai 2,8% defisit, minus 600 triliun. Kita nggak tahu bagaimana yang lain-lain di bawah-bawahnya itu kita nggak tahu. Ini bahayanya. Kalau di zaman antara SBY kepada Jokowi dulu itu ada tim transisi. Jadi dua tim itu merancang. Jadi kalau dua itu merancang maka ada tanggung jawab daripada Jokowi waktu itu 2014. Kalau sekarang Prabowo bagaimana tanggung jawab dia? Kalau di korupsi ini yang dari 3.500 triliun ini. Ini problem besar nih soal APBN tadi. Itu menurut saya. Kita ini baru bicara persoalan-persoalan yang lagi viral aja nih Bang. Padahal masih banyak persoalan lain, contohnya masalah pendidikan, kesehatan, dan itu semuanya sangat-sangat mendasar. Dan kalau kita lihat tentunya kita berharap semakin lama semakin baik negeri ini. Bukan justru malah persoalan membuat kemudian semakin sulit dan semakin buruk, tentunya kita khawatirnya itu. Kalau Bang Syahanda melihat beberapa hal terkait dengan komitmen negara, komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, kira-kira ke depan seberapa yakin Bang Syahanda akan melihat pemerintah Pak Prabowo ini atau pemerintah berikutnya ini akan betul-betul mau untuk memberantas korupsi? Ya pertama, karena nggak mudah itu Bang. Menurut saya gini ya, kan persoalan bangsa ini selesai 50% kalau Jokowi selesai. Selesai kalau 50% itu menurut saya. Karena yang merusak negara ini cuma Jokowi selama ini. Iya kan? Kalau Prabowo itu pasti dia ngurus negara. Prabowo itu. Dia orang yang mengerti negara itu didirikan untuk kepentingan sebanyak-banyaknya rakyat. Dia ngerti itu. Karena dia itu bapaknya pendiri Partai Serikat
Partai Sosialis Indonesia, PSI, bukan PSI yang sekarang ini yang banyak korban kena narkoba, ketua-ketuanya yang pelecehan seksual di Bali, di mana kalau nggak salah di mana-mana nih. Ini partai yang benar nih, PSI yang benar nih, bapaknya. Yang kedua, dia itu dari zaman Soeharto, dia tentara yang memang ingin membaktikan diri pada banyak peristiwa-peristiwa. Jadi saya menaruh harapan besar pada Prabowo sebenarnya, bahwa dia akan pro pada anti korupsi tadi. Dan dia sudah beberapa kali ngasih statement. Problemnya Prabowo ini adalah komorbid toksit yang dibawa dari rejim Jokowi ini. Ya, bahwa orang-orang yang kerja itu, misalnya menteri-menterinya, bukan bicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Bicara ini berapa nih impor ini, cuannya berapa ini. Kacau itu. Iya kan, ini kan yang sekarang terus-menerus kita terkuras devisa kita. Karena apa? Karena otak-otak mafia importir ini yang lebih kuasa. Iya, otak-otak culas dan mencuri itu. Mencuri, iya, kepalanya karena dihitung-hitung berapa nih untungnya. Gua impor bawang, impor beras, impor ini, impor itu, impor minyak. Ya kan, bagaimana menstop orang-orang seperti ini? Kalau bisa Prabowo tembak mati, saya bilang itu. Saya bilang sama beberapa teman, tahu nggak yang namanya Churchill? Churchill di Inggris. Habis Perang Dunia Kedua pas dia mau jadi Prime Minister, dia banyak orang ini loh mati dia buat. Quote and quote cara matinya terserah. Tapi dia berhasil melakukan itu. Nah Prabowo harus berhasil melakukan itu. Dia bisa mati perdata, bisa mati fisik. Kalau SBY lo tanggung. SBY itu ketika dia berkuasa, dia backbone-nya militer dia dapat. Kemudian dia perintahkan Yusuf Kala ambil Golkar. Kekuasaan SBY jadi gede, besar. Tapi SBY ini terlalu maniak demokrasi. Ya, dia kejebak sendiri. Dia main di isu misalkan kalau ingat Mas Nopal sebagai polisi, dulu kan dimainkan tuh isu rekening gendut. Oh iya. Ingat nggak? Rekening gendut itu kan pertama kali dimainkan zaman SBY. Iya kan? Iya, betul. Udah bagus tuh sebenarnya, udah bagus. Tapi nggak diusut tuntas. Nggak diusut sama SBY, karena SBY tiba-tiba harus kita melaporkan. Karena apa? Karena memang SBY ini adalah tentara politik. Nah kalau si Prabowo ini kan tentara perang. Harapan kita dia perang benar nih. Kenapa saya tadi kasih contoh 10 orang ditembak mati? Maksud saya gini, kenapa kita ribut kok nembak mati narkoba? Ya kan? Karena koruptor lebih kejam. Iya dong. Dampaknya lebih besar. Koruptor ini kan udah jelas yang kasihan rakyat miskin stunting yang mau diurus Pak Prabowo dengan 1 triliun satu hari. Yang sekarang disebut makan siang gratis itu. Ini kan susah. Negara susah, utang banyak. Yang dihukum narkoba. Oke, narkoba silakan, tapi lebih kejam lagi koruptor. Betul. Tembak dong koruptor ini. Kasih mati nih semua yang ribut-ribut di urusan tambang nih. Bisa nggak Prabowo nangkap tuh? Ya kan, dia kan udah saling buka nih. Yang anti sama jaksa Jampitsus melaporkan ke KPK bahwa dia mengkorupsi sekitar 7 triliun penjualan aset dari Jiwasraya. Kasus Jiwasraya Beni Cokro Bencok ini. Ada dong bukti. Ya kan, bisa nggak kalau kebukti dihukum mati tuh Jampitsus. Kalau terbukti kan gitu kan. Betul. Lah saya udah baca juga, Bang, gini loh Mas. Saya baca permanya peraturan Mahkamah Agung tahun 2022. Itu dimungkinkan hukuman mati. Untuk skalanya berapa hukum seumur hidup itu udah bagus permanya. Cuman perma tinggal perma, MA-nya orang-orang MA-nya di penjara. Sekarang kasus juga. Ya kan banyak hakim agung yang atas nama Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa menghukum orang. Sekarang kan banyak di penjara. Terima suap. Sekretaris Mahkamah Agung 2 kali, Nur Hadi ketangkap. Sekarang Hasbi ketangkap lagi. Nah, maksud saya kan ini kan perubahan total. Betul. Apakah Prabowo ini yang saya bilang sang Raja Wali, ya berani nggak dengan tangan besi, ya matiin tuh semua. Kalau berani, maka dia akan mempunyai satu kelompok yang ikut dia itu orang-orang yang memang patriot. Iya, betul. Kalau nggak patriot, yang cuma mau cuan-cuan lobby kiri, lobby kanan ya di sekitar negara kita selama 10 tahun ini, itu harus kesingkir semua. Nah, kita tunggu aja Mas. Tapi untuk Prabowo-nya saya yakin dia punya niat, itunya. Dia beda sama Jokowi, saya yakin itu. Kita doain Bang ya. Insya Allah. Dan memang menarik sekali ya. Tadi kata kuncinya itu patriotik. Memang segala persoalan yang terjadi yang begitu besar dan begitu serem ya, begitu
kadang membuat kita sangat khawatir tapi sekaligus marah, itu harus diselesaikan dengan suatu gerakan yang sungguh-sungguh yang besar. Tidak bisa dilakukan dengan sekedarnya saja atau sambilan, tapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan beberapa kali saya sampaikan Bang, bahwa untuk memberantas korupsi itu harus punya rasa memiliki negeri ini. Apalagi kalau sampai mempunyai jiwa patriotik, wah itu sebetulnya sangat luar biasa. Kita berharap tentunya ke depan Indonesia menjadi lebih baik dan upaya memberantas korupsi betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terutama sektor penegakan hukum dan sektor-sektor lainnya. Tentunya setelah penegakan hukum rapi, dia akan bisa bekerja dengan benar dan itu sangat membantu tugas-tugas pemerintahan untuk bisa mencapai tujuan dari atau visi misi dan tentu tujuan negara. Terima kasih Bang Syahganda, semoga bisa berlangsung seperti yang kita harapkan ya. Bang Syahganda, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren Bang.